Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliviana. Saya mahasiswi dari Universitas Mercubuana Jakarta. Ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penyebab Cacat Produk Ball-Stud Cylinder dengan menggunakan metode SPC di PT Garuda Metalindo Tbk dengan dosen pembimbing Ibu Anissa STMT. Yang pertama, kita masuk pada pendahuluan. Latar belakang masalah. PT Garuda Metalindo Tbk merupakan perusahaan swasta yang memproduksi produk komponen otomotif, yaitu fastener atau pengikat. Terjadi peningkatan produk cacat pada proses produksi produk ball-stud cylinder periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2021. Jumlah kerusakan tertinggi produk cacat pada produk ball-stud cylinder terjadi pada bulan Maret dengan jumlah kerusakan sebanyak 247 piece dan merupakan peningkatan produk cacat terbanyak dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari dengan jumlah kerusakan sebanyak 125 piece. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi part cacat yang terjadi selama proses produksi produk ball-stud cylinder. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya cacat pada produk ball-stud cylinder. Yang terakhir adalah bagaimana cara rancangan usulan perbaikan untuk menurunkan produk cacat yang terjadi selama proses produksi. Dengan tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui jenis cacat yang paling dominan pada proses strengthening produk ball-stud cylinder. Yang kedua, mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya produk cacat yang paling dominan pada proses strengthening produk ball-stud cylinder. Dan yang terakhir adalah memberikan usulan perbaikan untuk menurunkan produk cacat yang terjadi selama proses produksi sehingga produktivitas dan profitabilitas akan meningkat. Batasan penelitian. Yang pertama adalah penelitian dilakukan pada lantai produksi PT Garuda Metalindo Tbk, yaitu pada proses strengthening produk ball-stud cylinder. Yang kedua, objek pengukuran penelitian proses produksi dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistical Process Control atau SPC. Dan yang terakhir adalah tahapan yang dilakukan hanya sampai pada identifikasi produk cacat dan tidak dilakukan perhitungan biaya. Kita lanjut pada tinjauan pustaka. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Asauri 2004. Pengertian pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah suatu sistem dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin suatu tingkat atau standar kualitas mutu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan, mulai dari kualitas bahan, kualitas proses produksi, kualitas pengolahan barang setengah jadi, dan barang jadi sampai standar pengiriman ke konsumen agar produk yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien. Tujuan dari pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya dan ekonomis atau serendah mungkin. Faktor pengendalian kualitas menurut Douglas C. Montgomery 2001 dan berdasarkan beberapa literatur lain menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan adalah yang pertama, kemampuan proses. Yang kedua, spesifikasi yang berlaku. Yang ketiga, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Yang terakhir adalah biaya kualitas. Statistical Process Control atau SPC. Statistical Process Control adalah sebuah teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar Heiser and Render 2005. SPC merupakan output pada proses atau pelayanan yang dapat dikemukakan ke dalam pengendalian statistik
melalui alat-alat manajemen dan tindakan perencanaan. Dalam kegiatan peningkatan atau pengendalian kualitas, biasanya digunakan alat-alat bantu untuk mengolah atau menganalisis data sebelum masalah dipecahkan. Alat bantu yang biasa digunakan dalam perbaikan kualitas adalah 7 tools. 7 tools atau 7 alat bantu pengendalian kualitas secara SPC. Yang pertama adalah lembar pemeriksaan atau check sheet. Kertas periksa adalah suatu piranti yang paling mudah untuk menghitung seberapa sering suatu terjadi. Dan yang kedua adalah histogram atau diagram batang. Histogram merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengatur variasi data sehingga dapat dianalisa dan diketahui distribusinya. Yang ketiga adalah diagram sebab akibat atau fishbone. Dalam fishbone digunakan untuk menganalisa atau menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan kualitas produk. Yang keempat adalah diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah melalui pengukuran. Prinsip diagram Pareto menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar 80%. Mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement. Nomor 5 adalah diagram alir atau diagram proses. Diagram alir secara grafis menunjukkan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Yang keenam, diagram tebar atau diagram scatter adalah diagram yang menampilkan hubungan antara dua variabel. Apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, dengan mengidentifikasi faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Dan yang terakhir adalah peta kendali atau control chart. Peta kendali merupakan suatu grafik yang digunakan untuk menentukan apakah proses berada dalam batas kontrol atau tidak. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Yang pertama, masalah yang sering ditemukan pada produk cacat pada saat proses produksi Bowstut silinder. Kemudian kita mencari solusinya dengan menentukan tema dan judul. Dari tema dan judul itu kita memiliki tujuan, dan kemudian kita menentukan metode dan konsep teorinya. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan data, dan yang terakhir adalah hasil akhir dari penelitian tersebut. Kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, kita menentukan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Karena teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga berbentuk statistik, yaitu data yang sudah dikelompokkan dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Adapun penelitian ini difokuskan pada pengurangan jumlah produk cacat pada saat proses produksi Bowstut silinder di PT Garuda Metalindo Tbk. Kemudian kita masuk pada jenis data dan informasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan seperti pengaruhnya kinerja karyawan terhadap cacat produk saat produksi. Dan yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang berupa laporan-laporan secara tertulis seperti data hasil produksi. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yang pertama, data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui hasil pengumpulan data di lapangan. Data yang diperoleh adalah data jumlah cacat pada proses produksi Bowstut silinder. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai referensi dalam penelitian, yaitu berupa yang pertama, jurnal penelitian terdahulu, baik nasional maupun internasional, yang berhubungan dengan metode statistical process control.
Dan yang kedua, data jumlah dan jenis cacat pada proses strengthening produk Bowes-Tooth Cylinder. Yang terakhir, kita masuk pada metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang baik dan akurat, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah studi literatur. Studi yang merupakan pengumpulan yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua adalah studi lapangan. Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelitian atau pengamatan langsung terhadap kegiatan di lapangan. Yang kedua adalah wawancara, merupakan komunikasi langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang berasal dari catatan-catatan atau arsip yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.